Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali. Kalau kalian suka membaca sejarah kuno, kalian pasti pernah mendengar nama bangsa Filistin. Ya, selama berabad-abad, lewat kacamata kolonial dan narasi tradisional, bangsa Filistin sering digambarkan sebagai bangsa asing, penjajah dari Laut Egea yang datang untuk menghancurkan tanah timur dekat. Tapi, tahukah kalian, penemuan arkeologi terbaru di abad ke-21 ini baru saja menjungkir balikkan semua anggapan itu. Hari ini, kita akan membaca sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang ilmu pengetahuan murni dan kacamata penduduk aslinya. Siapa sebenarnya bangsa Filistin itu? Mari kita bongkar faktanya. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Sebelum kita bahas siapa bangsa Filistin, kita harus tahu dulu nama tanahnya. Banyak yang mengira nama paling awal dari wilayah ini adalah Kanaan. Padahal, ada toponim atau nama tempat yang jauh lebih tua dan tradisional. Catatan Mesir kuno dari abad ke-14 sebelum Masehi menyebut pesisir timur Laut Tengah ini sebagai Retenu. Nah, Retenu ini dibagi lagi. Bagian paling selatannya, yang membentang dari Sungai Litani hingga ke Ashkelon dan Gaza, disebut dengan nama Jahi. Di tanah Jahi inilah cikal bakal sejarah Palestina bermula. Lalu, dari mana datangnya nama Filistin atau Palestina? Bukti paling kuat ada di Mesir. Di salah satu kuil Mesir yang paling terawat, yaitu kuil Medinet Habu di Luxor, Jemahat, terdapat dokumen berusia 3.200 tahun peninggalan Fir'aun Ramses III, sekitar 1150 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu, Ramses III menceritakan peperangannya melawan bangsa laut di tanah Jahi. Dan tebak siapa yang disebut di sana? Sebuah kelompok yang bernama Peleset. Nama ini nggak cuma dicatat oleh Mesir. Ratusan tahun kemudian, prasasti dari Kekaisaran Asyur, abad ke-8 dan ke-7 Masehi, menyebut wilayah pesisir selatan ini dengan nama Palastu atau Pilistu. Kata-kata inilah yang menjadi akar dari nama Palestina. Sekarang, kita masuk ke penemuan yang mengubah sejarah dunia. Dulu, para orientalis yakin banget kalau Peleset atau bangsa Filistin itu adalah orang-orang Eropa, Laut Egea, yang menginvasi wilayah tersebut. Tapi baru-baru ini, para arkeolog menemukan kuburan bangsa Filistin berusia 3.000 tahun di kota Ashkelon. Lewat kuburan ini, ilmuwan bisa meneliti kerangka, artefak, dan DNA mereka. Hasilnya sangat mengejutkan. Penemuan ini menghasilkan paradigma baru yang merevolusi sains kita. Bangsa Filistin bukanlah perusak yang datang dari Eropa. Bukti kuat menunjukkan bahwa mereka adalah penduduk asli, indigenous, yang memang sudah berakar di Timur Dekat. Sekali lagi, ilmu pengetahuan dan arkeologi membuktikan bahwa narasi kuno yang menyebut mereka orang asing adalah keliru. Dan hebatnya, jejak penduduk asli ini terus berlanjut tanpa putus hingga ke era Arab dan Islam. Jangan salah, tulisan Arab di Palestina itu bukan baru muncul kemarin sore. Bukti epigrafi berbahasa Arab di timur Sungai Yordan sudah ditemukan sejak zaman Romawi, sekitar 150 Masehi. Ketika memasuki masa kekhalifahan Islam, terutama di era Umayyah, prasasti Arab di Palestina meledak jumlahnya. Ada ratusan prasasti yang mencatat tentang pembangunan pasar, wakaf, batu nisan, hingga teks Al-Quran. Ini semua dikumpulkan oleh para ahli dalam sebuah karya besar bernama Corpus Inscriptionum Arabicarum Palestina. Ini membuktikan bahwa sejak zaman Peleset hingga era Filistin Islam, tanah ini selalu hidup, dinamis, dan menjadi pusat peradaban yang sangat penting secara ekonomi, budaya, maupun agama. Jadi, Sobat Sejarah, kesimpulan hari ini sangat jelas. Arkeologi modern telah mengembalikan hak suara bagi masa lalu Palestina. Bangsa Filistin yang namanya terukir megah di kuil Mesir dan prasasti Asyur bukanlah penjajah dari antah berantahan. Mereka adalah penduduk asli tanah tersebut. Sebuah fakta yang menyambung lurus hingga ke warisan epigrafis Arab yang kaya di masa berikutnya. Sejarah selalu punya cara untuk menceritakan kebenaran, asalkan kita mau menggali dan membaca buktinya. Terima kasih sudah menonton perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode membongkar sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.